Sabila Rinjani dengan NIM 240211300096 dan teman saya. Halo, saya Duaina Sherin dengan NIM sebagai berikut. Jadi sekarang ini kita ada di Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo yang berlokasi di pusat kota berada dalam lokasi yang strategis, berada dalam lingkungan pusat budaya Yogyakarta. Museum Sono Budoyo ini didirikan pada tahun 1934 dan diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8. Museum ini menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Terdapat beberapa jenis koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo. Ada koleksi geologika, koleksi biologika, koleksi etnografika, koleksi arkeologika, koleksi numismatika, koleksi historika, koleksi fisiologika, koleksi keramologika, koleksi seni rupa, dan juga koleksi teknologika. Lalu yang akan kita bahas pada hari ini adalah koleksi batik yang ada di Museum Sono Budoyo. Batik adalah sebuah teknik, simbol, dan kebudayaan terkait teknik mewarnai kain katun dan sutra dengan tangan yang berasal dari Indonesia. Adapun teknik batik meliputi proses pewarnaan kain dengan menggunakan malam atau lilin untuk mencegah pewarna menempel pada bagian kain yang tidak diinginkan. Kita harus bangga dengan kain batik asal Indonesia. Agar tetap terjaga, berikut adalah cara melestarikan batik. Yang pertama adalah merayakan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dengan mengenakan pakaian batik. Yang kedua adalah kita bisa belajar membatik. Dengan belajar membatik kita dapat mengenal lebih dekat teknik dan proses pembuatan batik yang membutuhkan keterampilan dan kesabaran tinggi. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan kreativitas dan apresiasi kita terhadap seni batik. Lalu terdapat salah satu manekin yang kemudian menjadi salah satu koleksi museum, ialah patung manekin penari Bedaya. Manekin penari Bedaya ini dibuat ketika museum ini dibuka pertama kali untuk menghadirkan representasi tari Bedaya yang merupakan tari tradisional dari Jawa yang sangat sakral. Tari ini erat kaitannya dengan tradisi keraton. Tari ini merupakan adat upacara atau bagian dari seremoni yang memiliki nilai sakral karena dipandang sebagai tarian yang diciptakan oleh ratu di antara seluruh makhluk halus dan merupakan tarian percintaan atau perkawinan dan memiliki simbol sebagai kasih sayang. Hal ini juga yang menjadi alasan tari Bedaya kerap dimainkan ketika sultan menikahkan anaknya sebagai bagian dari upacara. Tarian ini begitu sakral sehingga para penari yang terdiri 9 perempuan ini tak sembarangan dipilih. Adapun beberapa cara untuk melestarikan tari Bedaya, yaitu yang pertama, kita dapat mengajarkan kepada penari muda, lalu menampilkan tarian ini di acara besar. Kemudian membuat sanggar tari. Sanggar tari dapat menjadi wadah bagi orang untuk belajar berbagai jenis tarian termasuk tarian Bedaya. Di sini juga terdapat kain surjan. Kain surjan merupakan pakaian adat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pakaian ini biasanya digunakan oleh laki-laki, meski banyak juga para perempuan yang mengenakan surjan dalam bentuk kebaya. Pakaian ini digunakan pada saat pelaksanaan upacara adat yang dipadukan dengan kain jarik dan juga belangkon. Kemudian, cara melestarikan pakaian adat surjan dapat dengan memakai pakaian adat surjan dalam acara-acara. Lalu mendukung industri kreatif lokal yang memproduksi kain. Kemudian mengadakan pameran kain tradisional termasuk kain surjan. Lalu belajar cara menenun kain surjan. Teman-teman, mari kita selalu menjaga dan melestarikan budaya dalam negeri kita tercinta. Terima kasih sudah menonton.